Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 19a. Kakang Mas Jatmika, kenapa sejak tadi engkau memandangku seperti itu? Tiba-tiba Eulis bertanya dengan suara menegur ketika tanpa disadarinya pemuda itu mengamatinya dengan sepasang mata penuh selidik. Barulah Jatmika gelagapan dan baru dia menyadari bahwa kelakuannya tadi tidak patut. Aku sungguh merasa heran melihatmu, Nimas Eulis. Katanya agak gagap. Heran? Tanya Eulis mulai mengamati diri sendiri untuk mencari kalau ada sesuatu yang tidak beres. Apakah ada sesuatu yang aneh pada diriku? Memang ada yang aneh sekali, Nimas, akan tetapi bukan pada dirimu. Lalu apa yang aneh? Katakanlah, Kakang Mas, engkau membuat aku menjadi penasaran dan ingin tahu. Nimas, ketika engkau dikeroyok oleh gerombolan Gunung Careme itu, aku melihat gerakan ilmu silatmu dan aku mengenalnya dengan baik. Itulah yang membuat aku menjadi heran sekali karena semua aji kanuragan yang kau pergunakan untuk melawan mereka itu adalah aliran dari perguruanku. Aku tidak sangsi atau ragu lagi bahwa ilmu yang kita kuasai itu sealiran, berarti kita ini masih saudara seperguruan. Cobalah ingat-ingat, Nimas, siapakah yang mengajarkan semua ilmu silat itu kepadamu? Siapakah gurumu? Eulis memejamkan kedua matanya, mengerutkan alisnya dan mencoba untuk mengingat-ingat. Akan tetapi ia tidak dapat mengingat apa-apa sebelum mendapatkan dirinya dikeroyok 7 orang jahat itu. Yang dapat diingatnya hanya sejak pengeroyokan itu, sampai Jatmika menolongnya. Sebelum itu gelap, sama sekali kosong dan ia tidak dapat mengingat apapun. Ia tidak ingat siapa gurunya, tidak ingat siapa orang tuanya dan dari mana ia berasal. Yang ia ingat hanya bahwa ia bernama Listiani dengan sebutan Eulis dan berasal dari daerah Cirebon seperti yang dikatakan Jatmika kepadanya. Eulis membuka kedua matanya, memandang kepada pemuda yang duduk di sampingnya itu dan ia menggeleng kepala. Aku tidak tahu, Kakang Mas, tidak ingat siapa guruku. Akan tetapi, bukankah engkau sendiri yang mengayakan bahwa aku bernama Listiani, biasa disebut Eulis dan berasal dari daerah Cirebon? Engkau lebih mengetahui tentang asal-usulku, Kakang Mas, tentu engkau tahu pula dari siapa aku belajar semua ilmu ini. Jatmika menggeleng kepalanya. Tidak, Nimas. Aku pun tidak tahu. Aku hanya tahu bahwa engkau bernama Listiani atau Eulis dan berasal dari daerah Cirebon. Akan tetapi engkau tentu ingat akan nama-nama semua aji yang engkau kuasai itu, bukan? Eulis menggeleng kepala. Engkau menguasai aji Surya Hasta, aji Margopati, dan aji Guruh Bumi. Kata Jatmika penasaran. Eulis menggeleng kepala dan menghela napas panjang. Aku tidak tahu, tidak mengenal nama-nama itu. Sudahlah, Kakang Mas Jatmika, aku memang sama sekali tidak ingat akan masa laluku. Tentang diriku, biarlah kita ketahui bahwa aku bernama Listiani atau Eulis berasal dari daerah Cirebon dan aku menguasai ilmu-ilmu kanuragan yang sealiran denganmu. Sekarang, sebaiknya engkau menceritakan tentang dirimu, Kakang Mas, agar aku dapat mengenalmu lebih baik lagi. Jatmika menghela napas panjang. Sebetulnya ia ingin tahu sekali siapa sebenarnya gadis yang amat menarik hatinya itu. Dia harus mengakui bahwa biarpun dia sudah bertemu dengan banyak wanita cantik, semenjak tinggal di Banten, sampai pindah ke Dermayu, namun belum pernah dia bertemu dengan seorang gadis yang begitu menarik hatinya. Dia merasakan benar bahwa sekali ini dia benar-benar jatuh cinta kepada gadis yang tidak diketahui nama atau asal-usulnya ini. Dia memberi nama Listiani atau Eulis hanya agar gadis itu tidak menjadi bingung. Dia menduga bahwa gadis itu telah kehilangan ingatannya yang sebabnya tidak dia ketahui pula. Akan tetapi mendengar ucapan Eulis tadi, dia merasa gembira sekali. Setidaknya, gadis ini menaruh perhatian kepadanya dan ingin dapat mengenalnya lebih baik. Engkau sudah tahu, namaku Jatmika. Aku berasal dari Banten. Ayahku bernama Ki Sudrajat dan sejak aku kecil, ayah,
ibu dan aku tinggal di Banten. 2 tahun yang lalu ibuku meninggal dunia. Ayah lalu mengajak aku menyusul eyangku yang tinggal di pantai Laut Dermayu. Eyangku itu bernama Kitejo Langit, akan tetapi di pantai Laut Dermayu eyang berjuluk Ki Ageng Pasisiran. Akan tetapi, aku tidak betah menganggur tinggal di sana, maka aku lalu berpamit dari ayah dan eyang untuk pergi merantau dan mencari pengalaman sambil mengamalkan semua ilmu yang pernah kupelajari dari ayah dan eyang. Nah, kulihat gerakan Aji Kanuraganmu tadi sama benar dengan aliran kami sekeluarga. Nimas Eulis, apakah ceritaku ini tidak mengingatkan engkau akan sesuatu? Eulis mengerutkan alisnya, mencoba untuk mengingat-ingat. Aku tidak ingat apa-apa, Kakang Mas, hanya nama Dermayu dan Ki Ageng Pasisiran itu rasanya tidak asing bagiku, akan tetapi aku tidak tahu di mana tempat itu atau siapa yang memiliki nama itu. Aneh sekali. Aku harus menyelidiki asal-usulmu, Nimas, dan aku akan membantumu sampai engkau menemukan orang tuamu. Aku akan mempertemukan engkau dengan Eyang Ki Ageng Pasisiran atau Kitejo Langit. Mungkin beliau mengenalmu dan dapat menceritakan siapa orang tuamu. Baik, Kakang Mas. Karena aku tidak ingat apa-apa dan merasa bingung, maka aku menurut saja apa yang akan kau lakukan untuk mencari orang tuaku agar aku dapat mengingat lagi asal-usulku. Kita akan pergi ke Dermayu, Nimas. Akan tetapi sebelum itu, kita harus pergi dulu ke Sumedang memenuhi pesan ayah dan eyang untuk membantu Gusti Pangeran Mas Gede, Adipati Sumedang menghadapi orang-orang pemberontak yang mengadakan kekacauan di daerah Kadipaten Sumedang. Baik, Kakang Mas. Aku ikut dan aku akan membantumu sekuat tenaga walaupun aku tidak tahu mengapa engkau membantu Kadipaten Sumedang dan siapa pula Gusti Pangeran Mas Gede itu. Kembali Jatmika menghela napas panjang. Nimas, aku yakin bahwa seandainya engkau tidak melupakan asal-usulmu, tentu engkau akan mengetahui akan keadaan yang kau tanyakan itu. Agaknya sekarang engkau pun tidak tahu akan kerajaan Mataram dan Gusti Sultan Agung Raja Mataram, bukan? Eulis memandang bodoh dan menggeleng kepala. Kasihan engkau, Nimas Eulis. Entah apa yang terjadi denganmu sehingga engkau melupakan segala hal. Ketahuilah, kerajaan Mataram adalah kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Nusantara. Hampir semua kadipaten di Jawa Dwipa tunduk dan mendukung kerajaan Mataram yang kini sedang mempersiapkan diri dan menyusun kekuatan untuk menghadapi kekuasaan Kompeni Belanda yang semakin merajalela. Siapakah Kompeni Belanda itu, Kakang Mas? Jatmika maklum bahwa gadis ini sudah kehilangan ingatannya, maka dia harus menjelaskan segalanya agar gadis itu tidak bingung dan tahu benar di pihak mana ia harus berdiri. Kompeni Belanda adalah bangsa asing berkulit bule dan bermata siwer, berwarna. Kalau engkau berasal dari daerah Cirebon, kurasa engkau pasti pernah melihat bangsa Belanda. Eulis menggeleng kepala. Aku tidak ingat, Kakang Mas. Sudahlah, ketahuilah saja bahwa bangsa Belanda adalah bangsa asing yang sama sekali berlainan dengan bangsa kita. Mereka disebut Kompeni Belanda dan sekarang mereka mempunyai benteng di Jayakarta. Akan tetapi mereka itu semakin merajalela dan berusaha menguasai perdagangan, juga berusaha memperluas tanah yang mereka kuasai. Mereka hendak merampas tanah air kita, Nimas. Eulis mengerutkan alisnya. Biarpun ia tidak ingat sama sekali dan cerita ini merupakan hal baru baginya, namun ia dapat mengerti bahwa Kompeni Belanda itu adalah musuh. Jahat sekali mereka, katanya. Mereka jahat, akan tetapi juga amat kuat, Nimas. Karena itu, kita berkewajiban untuk membantu Mataram dan menentang Kompeni Belanda. Bagaimana pendapatmu, Nimas? Eulis mengepal kedua tangannya. Aku juga akan membantu Mataram dan menentang Kompeni Belanda. Bagus. Nah, ketahuilah bahwa Gusti Mas Gede, Adipati Sumedang itu juga mendukung Mataram dan sekarang Sumedang dikacau oleh gerombolan pemberontak yang agaknya digerakkan oleh Kompeni Belanda. Maka kita harus membantu Sumedang dan menentang para pemberontak itu. Baik, Kakang Mas. Aku setuju untuk bersamamu membantu Kadipaten Sumedang. Mari kita lanjutkan perjalanan, Nimas.
Sudah cukup lama kita melepaskan lelah di sini, kata Jatmika yang melompat turun dari atas panggung gubuk itu. Eulis juga melompat turun dan mereka meninggalkan gubuk di tengah sawah itu, melalui pematang sawah. Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke barat. Akan tetapi ketika mereka tiba di tepi sebuah hutan, muncul 5 orang dan Jatmika berbisik kepada Eulis. Hati-hati, Nimas. 5 orang itu agaknya mencurigakan. Mereka seperti sengaja menghadang kita. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, Eulis memandang ke depan dan memang, 5 orang itu kini berhenti dan sengaja menghadang di jalan yang menuju ke hutan itu. Jatmika mengambil sikap tidak acuh dan berjalan terus, Eulis berjalan di sisinya. Akan tetapi setelah mereka tiba dekat dengan 5 orang itu, seorang di antara mereka berseru. Benar, merekalah itu. Mereka yang telah membunuh Kakang Munding Hideung dan Paman Kolos Renggi. Jatmika dan Eulis memandang orang yang bicara sambil menuding kepada mereka itu. Mereka tidak mengenal orang itu, akan tetapi dari ucapan orang itu mereka dapat menduga bahwa orang itu tentulah seorang anak buah Munding Hideung yang berhasil meloloskan diri. Kini pemuda dan dara itu berdiri berhadapan dengan 5 orang itu dan mereka mengamati dengan penuh perhatian. Yang bicara tadi adalah seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun. 3 orang lain juga sebaya dengannya. Akan tetapi orang kelima adalah seorang kakek berusia 70-an tahun, bertubuh tinggi besar dan mukanya kehitaman, hidungnya mancung sekali dan matanya cekung tajam. Wajahnya mirip seekor burung kakak tua dan tangan kanannya memegang sebatang tongkat ular setinggi pinggangnya. Kakek itu tampak menyeramkan sekali, tubuhnya yang tinggi itu agak bongkok, tulang tubuhnya besar dan sepasang matanya tajam bukan main, sinarnya seperti dapat menembus jantung. Apa? Kakek itu berkata, suaranya terdengar agak bindeng dan logatnya asing, kaku. Bocah-bocah ini mampu menewaskan Munding Hideung dan Kolos Renggi? Heh, orang muda. Benarkah Andika berdua yang telah membunuh Munding Hideung dan Kolos Renggi? Pertanyaan ini diajukan kepada Jatmika. Pemuda itu bersikap tenang dan waspada karena dia dapat menduga bahwa kakek itu tentu seorang yang sakti mandraguna. Kalau yang Anda maksudkan itu gerombolan penjahat yang mengganas di Gunung Careme, benar kami yang membasminya. Jawab Jatmika dengan jujur. Babo-babo si keparat jahanam. Kakek itu memaki marah. Mereka itu adalah sahabatku dan muridku, dan kalian berdua berani membunuh mereka. Siapakah kalian yang begini tak tahu diri dan nekat? Ketahuilah, kini kalian berhadapan dengan Aki Mahesasura. Hayo mengaku siapa kalian, jangan mati tanpa nama. Dengan sikap tenang Jatmika menjawab. Namaku Jatmika dan gadis ini bernama Listiani. Kami menentang gerombolan di Gunung Careme karena mereka jahat. Aki Mahesasura, Andika adalah seorang yang sudah tua, sebaiknya jangan membela mereka karena kalau Andika membela gerombolan itu, berarti Andika juga jahat dan terpaksa kami akan menentangmu. Apa sih baik atau jahat itu? Yang baik bagiku belum tentu baik bagimu dan yang jahat bagimu belum tentu jahat bagiku. Kalian berdua telah membunuh sahabatku Kolos Renggi dan muridku Munding Hideung, karena itu kalian harus dihukum. Dia menoleh ke belakang, dan berkata kepada 3 di antara orang pengikutnya. Panca Munding, 5 kerbau, telah hilang 2, tinggal kalian bertiga harus dapat membalaskan dendam ini. Tangkaplah 2 orang muda itu. Mendengar perintah ini, 3 orang laki-laki yang tadinya berdiri di belakang Aki Mahesasura serentak berlompatan ke depan menghadapi Jatmika dan Eulis. Aku adalah Munding Beurum, kata seorang yang memakai sabuk berwarna merah. Aku Munding Koneng, kata orang kedua yang bersabuk kuning. Aku Munding Hejo, kata orang ketiga yang bersabuk hijau. Selama bertahun-tahun, kami Panca Munding sehidup semati di Gunung Careme. Kini kalian telah membunuh 2 orang kakak kami, maka menyerahlah untuk kami tangkap dan menerima hukuman dari guru kami. Kata Munding Beurum. Kami berdua tidak merasa bersalah. Kalau kalian hendak membela yang jahat, terpaksa kami akan menghajar kalian juga. Kata Jatmika.
Eulis juga sudah siap karena ia mengerti bahwa mereka berhadapan dengan teman-teman penjahat yang telah dibasminya bersama Jatmika. Diam-diam darah perkasa ini telah mengerahkan tenaga saktinya, siap untuk melawan. Munding Beoreum mengeluarkan gerengan dan agaknya ini merupakan isyarat bagi dua orang adik seperguruannya. Mereka bertiga mengeluarkan suara gerengan dan tiba-tiba mereka berjungkir balik di atas tanah 3 kali dan bentuk mereka telah berubah menjadi 3 ekor harimau sebesar anak lembu. 3 ekor harimau ini menggereng dan mengaum sambil memperlihatkan taring dan mengibas-kibaskan ekor mereka yang panjang. Tentu saja Eulis terbelalak ngeri, akan tetapi Jatmika menoleh kepadanya dan berkata lirih. Pergunakan aji guruh bumi. Eulis menurut. Bersama Jatmika ia lalu mengerahkan tenaga sakti dan memasang aji guruh bumi, menggedruk, membanting, kaki 3 kali ke atas tanah lalu keduanya mendorongkan kedua telapak tangan ke depan dan membentak. Aji guruh bumi. 3 ekor harimau jadi-jadian yang sudah bergerak ke depan hendak menubruk itu tiba-tiba dilanda angin pukulan yang amat kuat. 3 ekor binatang jadi-jadian itu terdorong ke belakang dan jatuh bergulingan, berubah lagi menjadi 3 orang laki-laki yang tampak terkejut. Mereka menjadi penasaran sekali. Ilmu mereka mengubah diri menjadi harimau ternyata dapat dipunahkan 2 orang muda itu dengan aji pukulan yang amat ampuh. Mereka lalu mencabut keris masing-masing dan serentak maju menyerang. Munding Hejo yang paling muda sudah menerjang dan menyerang Eulis dengan tusukan kerisnya. Eulis bergerak cepat menghindarkan diri dengan elakan ke belakang, lalu membalik dan kaki kirinya mencuat, melayang dan menyambar ke arah muka lawan. Munding Hejo cukup cekatan. Dia sudah mampu menghindar dari sambaran kaki itu dengan merendahkan tubuhnya lalu menyerang lagi dengan kerisnya. Terjadi perkelahian sengit antara Eulis melawan Munding Hejo. Sementara itu, Munding Beoreum dan Munding Koneng juga sudah maju mengeroyok Jatmika yang mereka anggap lebih tangguh dibandingkan gadis itu. Mereka menyerang dengan tusukan keris, bertubi-tubi, dengan gerakan yang tangkas, cepat dan kuat. Melihat gerakan mereka, tahulah Jatmika bahwa 2 orang lawannya adalah lawan-lawan yang cukup tangguh. Maka dia pun cepat mencabut kerisnya. Keris yang gagangnya terbuat dari kayu cendana hitam. Keris itu berpamor emas dan itulah Kiai Cubruk, keris pusaka dari Banten yang terkenal ampuh pemberian ayahnya Ki Sudajat. Terang. Cering. 2 batang keris di tangan Munding Beoreum dan Munding Koneng terpental ketika senjata mereka itu ditangkis oleh keris Kiai Cubruk di tangan. Gerakan tangan Jatmika yang memegang keris itu cepat dan kuat bukan main sehingga keris itu lenyap bentuknya, dan berubah menjadi sinar yang berkelebatan dan bergulung-gulung. Juga pemuda perkasa itu membalas serangan kedua orang pengeroyolnya bukan hanya dengan keris, akan tetapi juga tangan kirinya menyelingi tusukan kerisnya dengan tamparan-tamparan dahsyat. Karena dia mengerahkan tenaga sakti dalam tamparan tangan kiri itu, maka tamparan itu tidak kalah hebat dan berbahayanya daripada tusukan kerisnya. Dan setiap kali 2 orang lawannya menangkis tamparannya, tubuh mereka terdorong dan mereka terhuyung ke belakang. Bukan hanya 2 orang pengeroyok Jatmika yang terdesak, juga Munding Hejo yang bertanding melawan Eulis, mulai terdesak. Biarpun dia menggunakan keris sedangkan gadis itu bertangan kosong, namun tamparan-tamparan yang dilakukan Eulis sungguh amat hebat dan mulai mendesak Munding Hejo sehingga dia tidak mendapatkan kesempatan untuk balas menyerang. Aki Mahesa Sura sejak tadi menonton pertandingan itu dan dia mengerutkan alisnya yang putih setelah melihat betapa lewat beberapa puluh jurus, 3 orang muridnya terdesak hebat oleh sepasang orang muda itu. Ternyata 2 orang muda itu memang sakti mandraguna, apalagi pemuda itu. Dikeroyok 2 juga masih mampu mendesak. Pantas saja sahabatnya, Ki Kolos Renggi, dapat tewas melawan mereka. Tentu pemuda itu yang telah mengalahkan dan menewaskan Kolos Renggi. Dan sekarang kalau dia diamkan saja, tentu 3 orang muridnya itu juga akan tewas di tangan mereka. Aki Mahesa Sura yang sudah tua renta itu segera menggerakkan tubuhnya. Tubuh jangkung agak bongkok itu sekali bergerak telah meluncur ke depan,
seperti melayang saja dan tahu-tahu dia sudah berada dekat Eulis yang sedang mendesak Munding Hejo dan tongkat ularnya menyambar ke arah tengkuk Eulis. Cut! Eulis terkejut dan hidungnya mencium bau amis keluar dari sinar hitam yang menyambar ke arah tengkuknya itu. Ia cepat melangkah maju, memutar tubuh dan mengelak dari sambaran tongkat ular itu. Akan tetapi tiba-tiba tangan kiri kakek tua renta itu menyambar menyengkeram ke arah kepalanya. Eulis terkejut sekali. Jarak antara ia dan kakek itu ada 2 meter, akan tetapi lengan kiri kakek itu dapat mulur, memanjang, seperti karet saja dan tahu-tahu jari-jari tangan kiri itu sudah mengancam kepalanya. Eulis cepat membuang diri ke atas tanah dan bergulingan menjauh. Namun tetap saja tangan kiri itu mengejarnya dan tengkuknya terkena tepukan kakek itu. Plak! Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu untuk bagian ini. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.